Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Afrila Hanum dengan NIM 211050080. Saya Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 2, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Unmam Bojong Padang. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang bertemakan kedatangan Islam ke Minangkabau pada mata kuliah Islam Budaya Minangkabau yang diampu oleh Bapak Muhammad Nasir NSM. Keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. 1. Animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme artinya kepercayaan bahwa manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa atau roh tertentu. Dinamisme yaitu menganggap bahwa semua benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Dan totemisme meyakini bahwa ada daya atau sifat keilahian pada benda-benda tertentu selain manusia. 2. Hinduisme atau Buddhisme. Kerajaan agama Hindu-Buddha di Minangkabau didorong oleh faktor invasi Kerajaan Singosari dan Majapahit. Kerajaan Majapahit berkuasa hampir 3 abad di bumi Nusantara, waktu yang cukup lama untuk menghindu-budakan orang-orang Minangkabau. Selanjutnya yaitu masuknya Islam ke Minangkabau. 1. Teori masuknya Islam ke Minangkabau. Pertama, menurut PM Holt, Islam masuk ke Aceh sekitar abad ke-14 dan dari Aceh menyebar ke Minangkabau, yaitu dari Pidi Pariaman menyelusup ke seluruh daerah Minangkabau. Kedua adalah menurut catatan Tom Peirce. Peirce mengatakan bahwa pada waktu itu sebagian besar raja-raja Sumatera beragama Islam, tetapi masih ada negeri-negeri yang masih belum menganut Islam. Ketiga adalah Christian Snodgrass. Ia adalah seorang teolog asal Belanda yang pura-pura masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Mengenai masuknya Islam ke Minangkabau, ia berpendapat bahwa agama Islam secara perlahan-lahan masuk ke daerah kepulauan Nusantara, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya di seluruh Nusantara. Fase perkembangan Islam di Minangkabau. Menurut karya Christine Dobbin, merujuk satu kasus pada proses Islamisasi di Minangkabau. Menurutnya, periode abad 18 sampai 19 di Minangkabau merupakan periode kebangkitan Islam atau kebangkitan Islam yang dimaksud adalah puncak Islamisasi di Minangkabau. Faktor lain yang ikut terlibat ialah peran para juru tulis yang beragama Islam. Para raja yang melakukan hubungan perdagangan biasanya harus melakukan transaksi yang dibuatkan oleh para juru tulis ini. Para juru tulis ini menunjukkan bahwa gengsi dan kekuasaan seorang raja meningkat di mata kerajaan-kerajaan muslim lainnya apabila menerima Islam sebagai agama kerajaan. Yang terakhir yaitu faktor yang memudahkan masuknya Islam ke Minangkabau. Muhammad Sanusi Latif menulis beberapa faktor yang memudahkan penebaran Islam di Minangkabau, yaitu 1. Melalui perdagangan. Kehadiran pedagangan Minangkabau dalam perdagangan antar negara di pantai timur Sumatera membawa mereka bergaul akrab dengan pedagang muslim di Arab, Persia, dan lainnya. 2. Adat Minangkabau. Saat ajaran Islam di Minangkabau, para penyebar agama Islam hanya menemukan pengaruh adat yang kuat dan tidak ditemukan rintangan dari penganut agama Buddha atau Hindu. Dan yang ketiga adalah ajaran Islam. Ajaran Islam menghormati adat istiadat selama tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Hal ini membuat ajaran Islam akrab dengan adat Minangkabau. Selain itu, ajaran Islam dianggap cocok dengan adat Minangkabau. Di antaranya, ajaran Islam yang demokratis dan mengajarkan musyawarah dan mufakat. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.